Assalamualaikum, halo teman-teman. Pada video kali ini, saya akan membahas salah satu hal penting yang sangat mempengaruhi keberhasilan dalam pembuahan anggur. Membuahkan anggur adalah salah satu tujuan kita dalam menanam anggur. Teman-teman bisa membayangkan buah anggur yang dipetik langsung dari pohonnya. Sangat senang sekali, bukan? Cuma terkadang ada kendala saat pembuahan. Terasa sulit atau susah untuk berbuah, padahal sudah menanam jenis yang mudah berbuah. Nah, pada video ini, rata-rata anggur saya sedang berbunga. Hampir setiap cabang yang saya potong membawa bunga yang siap menjadi buah. Ada hal penting yang mempengaruhi atau berperan besar agar anggur bisa berbuah. Pernahkah teman-teman gagal dalam membuahkan anggur atau berbuah hanya sedikit, padahal jenisnya adalah yang mudah berbuah? Pupuk pembuahan sudah diberikan, sudah pruning, sisakan jumlah bot, atau metode paling mudah sekalipun yaitu potes pucuk, tapi gagal membawa bunga atau bunganya pun hanya kecil dan rontok. Nah, hal yang sangat berperan penting di sini adalah sinar matahari. Sinar matahari adalah syarat wajib yang diperlukan agar anggur mudah berbuah. Teman-teman bisa melihat bedanya membuahkan anggur di tempat yang ada naungan atau hanya mendapatkan sinar matahari cuma beberapa jam saja. Contohnya pada video ini, saya tanam di depan rumah yang mendapatkan sinar matahari dari pagi sampai sore. Hasilnya buah akan maksimal. Sinar matahari sangat diperlukan tanaman sebagai sumber energi untuk memasak makanan yang kita berikan dari pupuk atau media tanam. Tanpa sinar matahari, pertumbuhan tanaman akan melambat dan berhenti. Begitu juga dalam hal pembuahan, sinar matahari sangat berperan penting. Jadi, jika teman-teman ingin tanaman anggurnya subur dan buahnya lebat, tempatkanlah posisi tanaman pada area yang mendapatkan sinar matahari penuh dari pagi sampai sore. Ini adalah yang paling optimal. Semakin banyak mendapat sinar matahari, maka akan semakin bagus. Nah, sekarang saya ajak teman-teman mengamati video anggur saya di sini. Hampir setiap cabang yang saya potong membawa bunga. Sinar matahari didapatkan tanaman adalah dari pagi sampai sore. Lihatlah pertumbuhan dan perkembangannya. Terkadang saya menjadi kewalahan karena setiap merapikan cabang dan pucuk selalu membawa bunga, padahal tanaman belum siap untuk dibuahkan. Bahkan ada yang di saat berbuah dan panen buah, pucuk baru selalu mengeluarkan bunga. Ini karena anggur terpapar sinar matahari dari pagi sampai sore. Karena itu rata-rata mudah berbuah. Saya bahkan sampai membuang bunga karena tidak ada fase istirahat tanaman jika bunga tetap dipelihara. Ini adalah contoh bunga hasil pemotongan pucuk karena sudah terlalu panjang. Alhasil mengeluarkan bunga yang besar, padahal masih belum ada rencana untuk dibuahkan. Dan ini juga demikian, menghasilkan tandan bunga yang besar, padahal hanya merapikan cabang atau pucuk. Baiklah, sekarang kita akan menjelaskan alasan kenapa sinar matahari sangat penting dalam proses pembuahan tanaman anggur. Oke, saya akan memberikan analogi sederhana. Anggaplah sinar matahari sebagai api kompor atau sumber energi panas untuk memasak. Sangat tidak mungkin jika memasak berbagai macam bahan makanan dengan api yang kecil dan waktu yang sebentar. Masakan akan lama matang dan bahan akan menumpuk dan busuk. Tapi jika apinya besar dan kompornya banyak, apapun jenis bahan makanan pasti akan dimasak dengan cepat dan matang. Jadi, itulah analogi atau perandaian sederhananya. Teman-teman memberikan berbagai macam pupuk, mulai dari pupuk yang sederhana sampai pupuk yang ribet sekalipun. Tapi kok tetap saja pertumbuhannya tidak sempurna. Maka sinar matahari wajib menjadi pertimbangan. Saya di sini walaupun hanya memakai media tanam, tanah, dan pupuk kandang,
hanya dengan penyiraman air kolam ikan sekalipun, hasilnya akan subur dan sehat, walaupun tanpa menambahkan pupuk susulan. Alasannya, karena tanaman saya taruh di tempat penuh sinar matahari dari pagi sampai sore. Jadi, konsep dasarnya, tanaman anggur adalah jenis tanaman full sun, artinya membutuhkan sinar matahari sepanjang hari untuk pertumbuhan dan perkembangan optimalnya. Di saat nutrisi didapatkan oleh tanaman, maka wajib dimasak dengan sempurna oleh tanaman anggur. Sinar matahari akan merangsang embrio pembungaan untuk berkembang. Embrio pembungaan di kuncup tidak akan berkembang di tempat yang teduh atau ada naungan. Saya akan memberikan contoh, misalnya tanaman anggur ninel atau trans. Terkadang tanaman Anda sehat dan subur, tapi cabang yang akan dibuahkan tertutupi oleh naungan, baik itu dari daun bagian atas atau di tempat yang teduh. Anda umumnya akan gagal melakukan pembuahan. Beda halnya jika sedari awal tunas mendapatkan sinar matahari yang penuh. Oleh karena itu, saya sering mendengar teman-teman, khususnya jenis yang mudah berbuah, sudah memberikan pupuk pembuahan, baik itu yang tinggi fosfat dan kalium, tapi tetap saja tanaman anggurnya gagal berbuah. Bisa saja disebabkan karena kurangnya sinar matahari, karena pupuk yang tidak diserap dengan baik, dan embrio pembuahan tidak terbentuk. Lalu, jika Anda mengalami ini, punya jenis anggur yang genjah tapi malas berbuah, lakukan hal berikut ini agar kembali rajin berbuah. 1. Pastikan tanaman anggur mendapatkan sinar matahari penuh, mulai dari pagi sampai sore hari, agar nutrisi bisa diolah dan diserap tanaman dengan baik sehingga anggur berbuah. Jadi, jika teman-teman sudah capek memberikan pupuk pembuahan, namun tidak kunjung berbuah atau hanya sedikit, mesti dipastikan dulu sinar mataharinya, karena anggur berbuah bukan gara-gara pupuk. 2. Pangkas ulang dan tunas baru harus mendapat sinar matahari. Jika cabang sudah terlalu panjang, maka pangkaslah dan bentuk percabangan baru. Cabang baru wajib terkena sinar matahari penuh sedari tunas awal agar nanti mudah berbuah. Jika ada sesuatu yang menaungi, maka hindarkan dan dibersihkan dulu. Demikianlah video kali ini tentang pentingnya sinar matahari untuk pembuahan tanaman anggur agar rajin berbuah dan lebat kembali. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum.